Halo Digiters, balik lagi sama saya Arya, dan ini adalah Xiaomi 15. Ya, image Xiaomi dari awal bikin HP sampai sekarang kayaknya nggak bisa jauh-jauh ya dari HP yang value for money, HP yang price to performance-nya mantep. Makanya tiap kali ada brand lain yang ngeluarin seri HP baru, itu rasanya belum afdol gitu, kalau belum dimenang-dingin speknya sama HP-HP-nya Xiaomi. Nah, saking kuatnya image itu selama bertahun-tahun, Xiaomi tuh jadi harus effort lebih ya kalau pengen main di pasar yang lebih tinggi lagi, pasar HP flagship. Pasar yang nggak terlalu peduli sama namanya spesifikasi. Karena ya pengguna flagship itu lebih ngejar reliability ya. HP flagship itu harus banget bisa diandelin buat nyari cuan, buat bisnis, kenyamanan, prestis, dan reputasi brand itu sendiri. Makanya tiap kali Xiaomi masukin flagshipnya ke sini, hampir selalu ada komentar-komentar abadi kayak gini. HP Xiaomi kok belasan juta? Harga segini mending beli iPhone aja nggak sih? Ya harganya kemahalan, mending nungguin seri 15T aja sekalian. Tapi bukannya kapok masukin flagshipnya ke sini, Xiaomi 15 masih tetap nongol kok, resmi dan siap ngeramein HP belasan juta. Tentu dengan tongkrongan HP yang kecil, mesin monster, kamera Leica yang mungkin bisa jadi reminder buat sebagian orang kalau HP flagship itu nggak cuma Samsung atau iPhone aja. Nah, apa aja menarik dari Xiaomi 15? Yuk kita bahas. Saya cukup happy sih ngelihat varian Xiaomi 15 yang sekarang tuh feel flagshipnya lebih berasa. Karena opsi storage-nya tuh nggak cuma terbatas di 256GB kayak Xiaomi 14 tahun lalu. Ya, sekarang tuh udah ada varian setengah tera ya, dan itu pun beda harganya cuma 1 juta kalau dibandingin sama yang 256GB. Jadi buat Anda yang ngerasa 256GB itu sempit dan pengen pakai Xiaomi 15 ini lebih lama lagi, saran saya sih mending langsung gas aja yang setengah tera. Kalau untuk desain sih masih main aman ya, nggak banyak berubah. Layar juga masih tetap kecil di 6,36 inch, jadi megangnya tuh enak banget. Untuk panelnya ini pakai LTPO AMOLED ya, dan refresh rate-nya juga sangat-sangat dinamis. Kalau butuh gaspol bisa mentok sampai 120 Hz, dan pas layar gabut itu dia langsung auto turun ke 1 Hz, jadi bisa lebih hemat baterai. Terus untuk lapisan luarnya juga saya suka banget sama Xiaomi 15 sekarang ya, karena udah nggak glossy kayak 14. Dia dari frame sampai bodi belakang tuh full ngedoff, matte. Apalagi kalau warnanya hitam kayak gini tuh jadi berasa lebih gagah lagi. Nah, ketimbang ngoprek ulang desainnya, di sini Xiaomi kayaknya lebih fokus ya buat ngelarin PR yang jadi isu mereka tahun lalu di Xiaomi 14, yaitu masalah kamera yang gampang ngembun. So far sih selama saya pakai Xiaomi 15 ini sehari-hari dan sempat saya trigger juga ya buat ngerekam 4K 60 fps di ruangan ber-AC sekitar setengah jam sampai 40 menit. Pas saya cek lensanya sih so far masih bersih-bersih aja ya, hampir nggak ada embun yang kelihatan gitu. Jadi ya bisa dibilang Xiaomi di sini cukup berhasil ya buat ngedesain ulang housing kamera yang lebih solid dan lebih rapat. Jadi HP flagship tahun ini Xiaomi juga nggak pengen ketinggalan ya buat pakai mesin yang paling kenceng dari Qualcomm saat ini. Apalagi kalau bukan Snapdragon 8 Elite. Performa juga makin kenceng lagi ya dengan ditanemin memori RAM 12GB yang udah LPDDR5X plus storage yang udah satset di UFS 4.0. Ya dengan spek monster ini sih nggak susah buat dapetin skor ATUTU 10 itu di atas 2,5 juta. Tapi ini HP tuh nggak cuma jagoan di benchmark doang nih. Untuk penggunaan sehari-hari ini juga tetap mantap dan ngebut banget performanya. Misalnya ini saya pakai buat konten terus langsung saya render videonya di CapCut ya. Untuk video dengan resolusi 4K 60 fps, durasi 1 menit dan saya editing 3 layer, itu nggak nyampe 45 detik hasil video itu udah jadi. Dipakai mabar, performa gamingnya juga udah benar-benar lepas ya, nggak pakai di rem-rem lagi. PUBG Mobile udah bisa digaspol mentok kanan 120 fps. Ultra ekstrim, dari battle sampai traveling keliling Erangel pakai mobil yang kencang, performanya tuh bener-bener nggak goyang, stabil. Push rank Mobile Legends juga udah rata ya di 120 fps alias ultra. Dan kalau suka HP kecil, handling segini tuh asli enak banget tak buat push rank Mobile Legends yang lamaan. Respons layarnya juga udah satset ya. Ini dapat top sampling rate di kisaran 300 Hz. Genshin Impact di sisa pakai highest 60 fps juga masih aman banget, bahkan lainnya tanpa kipas atau fan cooler sekalipun. Nggak yang rata mulus di 60 fps terus ya. Kadang ada naik turun kecil, tapi tetap berasa stabil banget di sini. Ya sebenarnya kalau pengen ngejar performa ngebut kayak gini, HP Xiaomi atau Poco yang harganya 5-6 jutaan, itu rata-rata udah bisa ngangkat kok dengan settingan yang sama-sama berat. Nah bedanya itu lebih di manajemen suhunya sih. Dan saya nggak expect di HP sekecil Xiaomi 15, ternyata dipakai main game lamaan itu cuma anget-anget tipis doang. Jarang-jarang nih dapat sampai 45 derajat Celcius gitu, yang kata orang udah mulai bikin tangan nggak nyaman.
Ya, nggak cuma soal panas yang bisa ditekan habis-habisan di ruang sekecil ini, Xiaomi juga bisa nih nanamin baterai badak 5200 mAh. Sesuatu yang dulu tuh dianggap goib ya, ada di HP-HP kecil. Bahkan Samsung seri S yang reguler pun S25, itu baterainya kan belum move on dari 4000 mAh. Nah, rahasianya Xiaomi 15 ini ternyata pakai teknologi silikon karbon terbaru. Jadi mereka tuh bisa nge-up kapasitas baterai tanpa harus nambah ruang yang lebih gede lagi secara signifikan. Awetnya juga lumayan berasa ya di sini. Ini saya pakai buat maraton streaming sekitar 2 jam, itu paling cuma turun sekitar 8% doang. Atau dipakai push rank Mobile Legend, itu 2 match nonstop sekitar setengah jam, paling cuma ngabisin baterai sekitar 6-7%. Terus kalau untuk charger ini masih sama ya di 90 watt. Tapi kalau kita ngelihat durasi ngisi dan kita bandingin sama Xiaomi 14, ternyata durasinya tuh samaan gitu. Padahal Xiaomi 14 itu baterainya lebih kecil. Jadi dia ngisi sekitar 15 menit itu udah hampir setengahnya ya dapat. Terus ngisi setengah jam udah dapat 84% dan sampai benar-benar penuh itu butuh waktu sekitar 44-45 menit doang. Ngisi pakai wireless charger juga udah bisa ya, dan ini tuh kepake banget kalau posisi HP-nya lagi basah. Yes, Xiaomi 15 juga udah IP68 jadi bisa tetap dicebur-ceburin ke dalam air. Dan tahu sendiri kan kalau posisi basah, air masuk ke dalam, kita tuh nggak dibolehin buat ngecas pakai kabel karena takut dalamannya tuh masih lembab. Nah, kalau kondisi kayak gitu dan HP kita udah keburu lowbat, ya udah tinggal pasang aja ke pad wireless, HP kita bisa tetap ngisi dengan aman. Ya paling kendalanya kalau ngecas wireless itu performa ngecasnya lebih lambat ya dari kabel. Tapi Xiaomi punya solusinya nih. Mereka jualan wireless charger khusus buat HP-HP Xiaomi yang mana tetap fast charging ya 50 watt dan ini juga kompatibel buat Xiaomi 15. Nah, selain buat gaming, Snapdragon 8 Elite di HP ini juga udah disiapin ya buat ngeboost performa AI yang di HyperOS 2 tuh sekarang udah lebih banyak dan lebih matang lagi. Oh ya, HyperOS terbaru ini udah jalan pakai Android 15 ya. Dan so far sih animasinya tuh smooth banget, enak banget dilihat di mata. Apalagi ketika kita coba di HP yang speknya udah sematang ini. Bener-bener mantep jiwa. Cuma nggak tahu kenapa ya, mungkin karena saya tuh keseringan pakai HP Xiaomi atau HP Poco dengan UI yang samaan kayak gini. Jadi kesan HP mahal di Xiaomi 15 ini tuh kayak nggak berasa gitu. Nah, untungnya kesan murah yang biasanya tuh nempel di software-software HP Xiaomi itu nggak nongol di sini ya. Yes, ini HP udah aman dari iklan kok. Mau itu yang nongol di status bar sampai yang nongol pop up di aplikasi bapaan. Terus untuk jaminan update, ini udah rasa flagship banget ya. Xiaomi udah ngejanjiin update Android 4 kali ya. Dan full security patch sampai 6 tahun ke depan. Nah, untuk AI-nya sendiri bisa diabsenin ya dari menu Xiaomi Hyper AI di settingan. Mulai dari AI buat ngebantuin style nulis dengan bener, terus transkrip rekaman rapat, nge-request dokumen, interpreter buat ngebantu ngobrol lintas bahasa, sampai AI di galeri yang sekarang tuh udah lebih pintar lagi. Ya, AI Object Eraser-nya tuh nggak cuma sekedar ngilangin objek doang ya, tapi ini juga udah bisa generate ulang nih bagian badan kita yang sempat ketutupan sama objek yang dihapus tadi. Ini nice banget sih, tipis-tipis performa AI-nya tuh udah mirip ya kayak di Samsung flagship. Akurasinya juga lumayan, kayak muka dan tangan saya ini tuh bisa di-replace lebih bersih, lebih rapi, dan emang tipikal AI-nya Xiaomi ini emang improve-nya tuh agak ugal-ugalan. Paling yang jadi catatan kecil buat saya sih untuk scanning objeknya tuh masih belum bisa otomatis ya, nyesuaiin bentuk lebih presisi. Jadi mesti scanning manual dan itu beberapa kali. Nah, kalau untuk kameranya sendiri, informasinya masih sama ya kayak tahun lalu, triple kamera. Cuma sekarang udah diseragamin sih, jadi 50 megapiksel di kamera utama, ultrawide dan juga lensa tele yang semuanya udah dituning bareng Leica. Hasilnya cukup nyenengin sih, karakter Leica banget lah yang emang punya warna cukup otentik. Saya juga sempat bandingin hasil fotonya sama kamera HP belasan juta lain. Dan Leica di sini kayak punya sisi menarik itu sendiri ya, kalau soal warna vibes-nya. Pekatnya tuh lebih dapet, lebih berani, dan warnanya tuh juga relatif lebih natural lah untuk beberapa objek. Terus tajamnya juga original ya, nggak kayak ngasih kesan processing yang ditajam-tajemin. Catatan kecil aja sih buat ultrawide-nya yang kalau di zoom ternyata nggak terlalu tajam. Padahal di flagship lain tuh ada yang bisa setajam dan senampol ini warnanya. Terus untuk lensa telenya juga cukup mantep ya buat ngebidik foto dengan jarak 2-4 kali zoom. Tapi emang lebih gurih lagi nih buat foto-foto potret. Ini ciri khas Leica-nya dapat banget. Kita bisa milih opsi focal length itu sampai 75 mm. Jadi ya hasil bokehnya tuh jauh lebih dramatis.
Apalagi kalau di-post di media sosial nih dengan watermark. Beuh, ini berasa pakai kamera pro beneran. Untuk foto-foto malam, kualitas kamera flagship kayak gini sebenarnya tinggal merem aja sih. Hasilnya udah auto bagus dan karakter foto malam kayak gini tuh cukup banyak diterima sama banyak orang dan flare-nya juga relatif lebih aman. Oke, kalau dipakai buat ngevlog, kamera depan Xiaomi 15 ini udah memenuhi standar HP flagship ya. Bisa rekam 4K 60 fps dan ya bisa dilihat sendiri di sini hasilnya benar-benar cakep, stabil, tajam dan juga smooth. Ini kalau dibandingin sama HP belasan juta lain nggak terlalu beda jauh, dan justru Xiaomi 15 ini kelihatan teksturnya tuh jauh lebih detail ya untuk bagian muka. Bekas kacar saya aja sampai kelihatan dengan jelas. Backlight. Nah, kalau untuk mikrofonnya gimana nih? Suara dari mic-nya Xiaomi 15 ini udah cukup clear? Coba komen di bawah. Ya, chipset Monster di Xiaomi 15 ini emang memungkinkan ya buat ngerekam video tuh sampai 8K 30 fps. Cuma nggak bakal saya pakai setiap hari karena memang boros penyimpanan. Dan buat saya sih 4K 60 fps kayak gini udah sangat-sangat cukup ya. Oke, sambil jalan benar-benar enak, smooth. Dan ini bisa multi lens, pindah-pindah kamera belakang. Oke, bisa ke ultra wide ya, dengan resolusi yang sama-sama 4K. Balik lagi, set. Nah, cuman nih kalau pas pindah-pindah lensa gini tuh Xiaomi 15 kayak agak telat dikit. Lagi. Ya, namanya HP flagship, untuk rekam sensor juga udah full tim ya. Di sini haptic feedbacknya tuh enak banget, getarnya tuh mantep. Terus performa gyronya juga stabil dipakai buat gaming. NFC juga udah ada, dan sampai yang receh pun kayak ear blaster masih gak dihilangin di sini. Cuma kalau untuk ear blaster ini posisi penempatannya agak berbeda ya. Jadi bukan di atas, tapi ada di area kamera. Jadi kalau mau pakai HP ini buat nge-remote TV atau AC di rumah Anda, pastiin ngadepinnya bener, bukan gini tapi begini. Untuk performa GPS juga satset ya, dari kunci lokasi sampai akurasi ini juga udah sama-sama cakep. Ini pengalaman banget saya pakai buat nelpon di dalam lift yang biasanya tuh jadi musuh utama sinyal. Di sini tuh masih nyambung loh, meskipun ya cuma 1 sampai 2 bar doang. Tapi seenggaknya nggak sampai disconnect. Terus ada opsi juga buat pasang eSIM yang relatif lebih aman daripada SIM fisik ya. Dan untuk slot SIM fisiknya dia bisa nampung 2 nano SIM dan nggak ada slot micro SD. Oke, jadi kesimpulannya, buat Anda yang suka HP kecil dengan performa monster dan baterai masih tetap badak, Xiaomi 15 ini mungkin bisa jadi opsi yang cukup menarik ya. Kapan lagi coba bisa nenteng HP sekecil ini, terus performa dan kameranya sama-sama rasa flagship, dan nggak perlu ribet-ribet bawa powerbank lagi. Dipakai seharian masih aman. Dan kalau kita ngelihat opsi harganya juga masih relatif miring ya, ketimbang HP flagship yang ukurannya sama-sama kecil. Kayak misalnya Samsung S25 yang reguler. Itu kalau kita bandingin yang varian sama-sama setengah tera, bedanya tuh bisa sekitar 3 sampai 4 juta.
Kecuali kalau Anda mengincar performa Snapdragon 8 Elite-nya doang. Mungkin Anda bisa beli iQOO 13 yang lebih hemat budget. Tapi tentu nggak dapat tuning kamera yang sebagus Leica. Oke, terima kasih udah nonton video ini sampai selesai. Dan semoga video ini bisa ngasih referensi ya. Terutama buat Anda yang masih penasaran sama Xiaomi 15. Nah, untuk ngecek spek lengkap dan link pembelian smartphone ini, seperti biasa, Anda bisa cek linknya di kolom deskripsi di bawah video ini. Ya, di sini dengan saya Arya, dan di belakang kamera ada Tama. Sampai ketemu di video berikutnya.